Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Dwi Pratama. Pada video kali ini, saya akan merangkum tentang nilai dasar pegawai negeri sipil, yang mana video ini adalah sebagai tugas diklat calon pegawai negeri sipil Kementerian ATR BPN tahun 2021. Nilai yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Adapun aspek-aspek akuntabilitas, yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan, kemudian berorientasi kepada hasil, memperbaiki kinerja, membutuhkan laporan, dan membutuhkan konsekuensi. 3 fungsi utama akuntabilitas publik, yang pertama adalah peran demokratis, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan peran belajar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Akuntabilitas publik dibagi menjadi 2, yakni akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, dan akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Berikut ini adalah tingkatan akuntabilitas, dimulai yang paling tinggi adalah akuntabilitas stakeholder, kemudian organisasi, kelompok, individu, dan paling bawah adalah personal. Berikut adalah 4 dimensi akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum, yang kedua akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Di Indonesia sendiri ada 3 alat akuntabilitas. Yang pertama adalah perencanaan strategi, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Berikut adalah aspek akuntabilitas. Yang pertama adalah kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama adalah menentukan tujuan dan tanggung jawab, kemudian merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah melakukan implementasi monitoring kemajuan, kemudian memberikan laporan secara lengkap, dan yang terakhir adalah memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam organisasi berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan konflik kepentingan. Lalu, bagaimana cara menjadi PNS yang akuntabel? PNS yang akuntabel diantaranya ditunjukkan dengan PNS tidak mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum, dan tidak menyalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Kemudian PNS tidak terlibat korupsi dan tidak berbuat curang dalam menggunakan wewenang. Kemudian PNS menggunakan kekayaan dan barang milik negara dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian PNS bertindak dan mengambil keputusan secara transparan dan memberikan informasi secara benar. Yang terakhir, PNS mengutamakan kepentingan publik dan menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Nilai yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah rasa cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungan Nusantara. Sedangkan wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Berikut ini adalah beberapa penerapan dari sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan perintah agama, serta saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Sila kedua yaitu dengan memuliakan nilai kemanusiaan dan hak asasi, serta menjunjung tinggi kesetaraan antar bangsa. Sila ketiga yaitu dengan menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sila keempat yakni dengan mematuhi aturan yang berlaku, mau menerima pendapat orang lain, dan mengedepankan musyawarah dalam memecahkan masalah. Kemudian sila kelima yaitu dengan tidak berlaku diskriminasi kepada orang lain. Di antara fungsi ASN yang pertama adalah ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan,
yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Sebagai pelaksana kebijakan publik, maka ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan. Yang kedua, berorientasi kepada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Yang ketiga adalah mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral maupun golongan. Lalu fungsi ASN yang kedua adalah ASN sebagai pelayan publik. Dalam fungsinya ini, maka ASN harus bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya terbelaka, namun pelayanan diberikan dengan maksud memberdayakan masyarakat. Kemudian menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Yang terakhir, senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Fungsi yang terakhir yaitu ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam fungsinya ini, maka ASN harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi pemersatu bangsa, mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, dan senantiasa menjaga keutuhan wilayah NKRI. Nilai yang ketiga adalah etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Berikut ini adalah 15 nilai-nilai dasar etika publik. Fokus utama pelayanan publik yang pertama adalah pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Kemudian, mentalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama adalah kualitas pelayanan publik, kemudian modalitas, dan yang ketiga adalah tindakan integritas publik. Setiap pegawai pemerintah wajib menghindari adanya konflik kepentingan dalam menjalankan tugas, karena hal ini dapat menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat secara umum. Berikut ini adalah sumber-sumber kode etik bagi ASN. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.